tentang Gereja Santo Petrus Pekalongan. Terima kasih. Romo, suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Pesta Keluarga Kudus melalui streaming yang disiarkan dari Gereja Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Vincentius Suranto PR. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami, Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang Maha Mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Meteraikanlah kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakanlah kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari puji syukur nomor 446. Semua
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, hari ini bersama gereja kita merayakan pesta keluarga kudus, di mana kita disadarkan bahwa Yesus juga pernah tinggal dalam sebuah keluarga. Ada bapak, ada ibu yang mendidik dan mendampingi Yesus. Dan keluarga ini menjadi teladan bagi semua keluarga Katolik, dengan harapan semoga semua keluarga Katolik mampu meneladani apa yang dilakukan oleh keluarga kudus. Dan mari kita bersyukur atas keluarga-keluarga kita, di mana Allah tetap mendampingi dan menyertai perjalanan kita bersama. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Mari bersatu di dalam doa. Pada Ekaristi hari ini kita bersyukur bersama keluarga-keluarga dan pasangan-pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Dan teristimewa yang hari ini hadir Pak Victor dengan istri, Pak Edi dengan istri, untuk bersama-sama kita mensyukuri rahmat kesetiaan yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga ini. Allah Bapa kami, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladaninya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu, jika engkau dapat. Maka firman-Nya kepada Abram, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada
Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus, biarlah bersukati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajah-Nya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjiannya yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pasukannya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, dari satu orang yang malahan telah mati pucuk,
terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga damai Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawakan anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, merayakan Natal di kondisi pandemi ini sungguh memperlihatkan Natal yang begitu sederhana dan tidak ada gegap gempitannya. Kita melihat ornamen di gereja tentang cerita Natal, semuanya sederhana. Juga termasuk yang ada di paroki kita. Coba sebentar kita lihat. Kalau kita melihat di situ tidak ada atap, tidak ada dinding, tetapi di belakangnya ada rumbai-rumbai dari ranting-ranting kering. Pada pesta keluarga kudus ini, kita bisa belajar dari ornamen ini.
Yang pertama, tidak ada atap. Itu artinya sikap terbuka kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi. Maka keluarga kudus ini terbuka kepada kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki dan apapun yang Allah inginkan, mereka lakukan dengan setia. Bagaimana Maria, bagaimana Yosef menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Yesus pun dididik oleh Maria dan Yosef demikian juga. Sepanjang hidupnya, sejarah hidupnya Yesus, semuanya dipenuhi dengan saya melakukan kehendak Allah. Itu tanpa atapnya. Kita bisa melihat keluarga yang selalu terbuka kepada kehendak Allah. Lalu tidak ada dinding, tidak ada penyekat. Semuanya memandang ke depan. Itu artinya keluarga ini juga terbuka kepada orang lain. Ketika para gembala datang, ketika para majus dari timur datang, mereka semua diterima. Dan kehadiran serta perjumpaan itu menjadi perjumpaan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Dari ornamen saja kita bisa belajar bagaimana kita membangun keluarga kita. Sejauh mana saya mengikatkan diri kepada Allah. Bacaan pertama dan bacaan kedua memberi satu pengalaman iman Abraham. Abraham dan Sarah ini menjadi sosok yang bisa kita belajar. Dalam perjanjian lama, keluarga yang terberkati itu adalah keluarga yang memiliki banyak anak. Sedangkan Abraham dan Sarah sampai usia tua perkawinan, mereka tidak punya anak. Maka bacaan pertama itu mengisahkan bagaimana pergulatan batin Abraham. Dia frustrasi karena tidak punya anak. Lalu ada dialog batin yang tadi kita dengar. Tetapi satu hal yang dilakukan oleh Abraham, di dalam kondisi frustrasi itu, Allah hadir dan memberikan janji. Lihatlah bintang di langit. Sebanyak itulah keturunanmu. Abraham dan Sarah memegang janji Allah itu. Ia setia kepada janji Allah dan di masa tuanya Sarah mengandung dan nanti melahirkan anak yang bernama Ishak. Bagaimana Abraham dan Sarah bisa dijadikan contoh yang lain. Bagaimana keluarga ini terbuka akan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Semoga keluarga-keluarga Katolik berani meneladan, merayakan hidup keluarganya dengan memiliki dua semangat ini. Terbuka kepada Allah dan terbuka kepada sesama. Artinya kedekatan kita dengan Allah mendekatkan kita juga kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Hari ini adalah hari raya setiap keluarga Katolik. Maka mari kita rayakan hari raya itu seraya kita ingin mendukung serta berdoa bersama pasutri-pasutri yang berulang tahun pada bulan Desember ini. Bapak Antonius Raharjo dan Lorencia Laniwati yang berulang tahun ke-15 17 Desember yang lalu. Bapak Victorianus Aris Siswanto dan Ibu Lestari Dewi merayakan ulang tahun ke-18 pada tanggal 26 Desember hari ini. Silahkan hadir di depan. Bapak Rafael Edi Purwanto dan Ibu Patricia Lina Kanesia yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-25 pada tanggal 24 Desember. Silahkan maju ke depan. Dan Bapak Bernardus Edi Setidi dan Ibu Anastasia Veronica Retno Suwantari Pramono yang merayakan ulang tahun ke-46 pada tanggal 19 Desember. Pasutri-pasutri ini yang berbahagia pada bulan ini dan akan diwakili oleh pasutri yang hadir di tempat kita untuk membaharui janji perkawinan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Bapak dan Ibu dalam hubungan yang abadi. Kini, pada perayaan Ekaristi dalam rangka mengenang ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu, perbaruilah janji setia satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji setia Anda semua dikuatkan oleh rahmat ilahi. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima teman, sahabat, dan pasangan saya ini jadi istri saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbarui janji untuk tetap setia mengabdikan diri kepada istri saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Terpujilah Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima teman, sahabat, dan pasangan saya ini menjadi suami saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbarui janji untuk tetap setia mengabdikan diri kepada suami saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Ya Tuhan, sudilah memberkati mereka berdua sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika mereka mengalami kesusahan, dan dampingilah mereka di saat mereka menikmati kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah kepada mereka semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Anda bersama akan direzeki air suci, supaya menjadi semangat yang menyegarkan dalam hidup perkawinan Bapak dan Ibu.
Kita doakan doa umat. Pada pesta keluarga kudus di Nazaret ini, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita sebagai satu keluarga anak-anak Allah. Marilah mengatakan kepadanya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja sebagai keluarga Allah, ya Bapa, semoga gereja tetap memperjuangkan budaya menghormati kehidupan, panggilan untuk saling setia dan saling mencintai, serta kesucian ikatan perkawinan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga kami dianugerahi ibu-ibu yang menyerupai Maria, dengan hati yang hangat dan semangat pelayanan. Ibu-ibu yang tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka untuk menjadi murah hati dan berani memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak, ya Bapa, semoga kami dianugerahi bapak-bapak yang menyerupai Yusuf, yang rajin bekerja, rela berkorban, dan setia mengabdi Tuhan. Semoga kami dianugerahi orang tua yang mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi manusia dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pasangan-pasangan yang hidup bersama tanpa kecocokan, ya Bapa, semoga mereka menemukan kembali kerukunan dan keakraban mereka dalam kesabaran dan kesediaan untuk saling mengampuni serta saling mempercayai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak, ya Bapa, semoga anak-anak seraya bertambah besar, juga semakin menghargai, serta berterima kasih kepada orang tua mereka. Bagi para kakek dan nenek, semoga di usia senja mereka dibantu dan disayangi oleh anak cucu mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengelilingi meja Ekaristi ini, ya Bapa, semoga kami saling membagi hidup dan keprihatinan kami sebagai satu keluarga besar yang penuh kepedulian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama Pak Sutri yang berulang tahun, Bapak Antonius Raharjo dan Ibu Lorencia Laniwati, Bapak Victorianus Eris Siswanto dan Ibu Lestari Dewi, Bapak Rafael Edi Purwanto dan Ibu Patricia Lina Ganesia, Bapak Bernardus Edi Setidi dan Ibu Anastasia Veronica Retno Suwantari Pramono. Ya Bapak, kami persembahkan keluarga-keluarga yang berbahagia ini dalam rahmat sukacita yang Kau anugerahkan kepada mereka. Jadikanlah keluarga-keluarga ini menjadi keluarga kudus yang senantiasa memandang keluarga kudus Nazaret menjadi teladan hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan Ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi keluarga dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, ini dapat kami kenal dalam diri putramu, juru selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi, ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan Dak. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Ya Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya di bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagimu. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Ya Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan manusia. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. A. Perkawinan gereja. Pengumuman pertama, Leander Francius Wijaya dari Stasi Kedung Buni dengan Valencia Melisa Indah dari Stasi Wiradesa. Pengumuman ketiga,
Stefanus Setiawan dari lingkungan Santa Marta, dengan Francisca Nina Novina dari Paroki Santo Lukas Pemalang. Agatha Dwi Puspasari dari lingkungan Santa Marta, dengan Stefanus Maman Sarman dari Paroki Maria Putri Murni Sejati di Santana. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. B. Kegiatan Paroki. 1. Jumat 1 Januari 2021 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, Tahun Baru dan Jumat Pertama. Perayaan Ekaristi dilanjutkan pentahtahan Sakramen Maha Kudus di Gereja Paroki jam 5 sore. 2. Kursus persiapan hidup berkeluarga atau kursus perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari 2021, hari Jumat sampai dengan Minggu, dengan biaya per orang Rp175.000. Pendaftaran melalui sekretariat pada jam kerja atau secara online kepada Saudara Satrio. Untuk nomor telepon Bapak Satrio bisa ditanyakan pada Ketua Lingkungan atau Ketua Stasi. Pendaftaran mulai hari Senin 23 November 2020 sampai dengan 23 Januari 2021. 3. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat dimohon bersabar. Pada saat umat akan meninggalkan ruang gereja, akan dipandu oleh petugas tata laksana. Blok depan akan diarahkan melalui pintu aula. Blok belakang akan diarahkan melalui pintu utama. Semua melewati jalan tengah, dimulai dari bangku paling belakang. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Sekali lagi propesiat kepada Pak Edi dan Bu Lina, Pak Victor dan Bu Dewi, juga keluarga-keluarga yang bulan ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tetapi hari ini khusus kita merayakan keluarga kita masing-masing, karena Allah telah merancang keluarga kita menjadi seperti saat ini. Terima kasih dan semoga keluarga-keluarga kita semakin menyerupai keluarga kudus Nazaret yang terbuka kepada Allah dan terbuka kepada sesama. Terima kasih pada para petugas liturgi lingkungan Santo Thomas, terima kasih. Pak Nini, terima kasih. Pak Sutri, keluarga Pak Sunar dan Bu Lucy yang hari ini dan Mbak Yasi yang bertugas, terima kasih. Suster, terima kasih. Anak Kumejinar, terima kasih. Dan semua tim Komsos, terima kasih banyak atas keterlibatan kita semua, juga liturgi yang mempersiapkan semuanya. Mari kita tutup Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi Pesta Keluarga Kudus Nazaret sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mundurlah lanjutkan hidup untuk menjadi keluarga kudus. Amin. Engkau sahabat yang paling dicintai.
Mari